Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raffi Atal Malanjalan, NPM akhir 068. Di sini saya berperan sebagai CEO perusahaan Kopi Kenangan. Perkenalkan, nama saya Aji Prastawa Kusuma Anggrianto, NPM akhir 171. Saya di sini memerankan sebagai manajemen keuangan. Halo semuanya, di sini nama saya Ahmad Nuriksan Kiki dengan NPM akhir 413. Di sini saya berperan sebagai manajer PR dan juga komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Yunabel Pangestu dengan NPM akhir 174. Di sini saya berperan sebagai manajer pengembang bisnis. Halo semuanya, nama saya Rian Firman Arfiansa dengan NPM akhir 419. Di sini saya sebagai penasihat hukum 2. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Ravaldi dengan NPM akhir 462. Jadi di sini saya berperan sebagai investor utama. Perkenalkan, nama saya Chandra Ramansani dengan NPM 137. Saya berperan sebagai penasihat 1. Terima kasih semuanya. Halo Tio, minta tolong panggilkan Isan, Aji untuk segera ke ruang rapat ya, karena kita ada negosiasi ke investor pertama nanti, ke Bapak Farel. Oke, lanjutkan. Malam Pak Farel. Saya di sini CEO dari Kopi Kenangan, Raffi Atala, untuk mengajak Bapak rapat pada malam ini. Mohon Bapak langsung masuk ke ruang rapat. Siap Bapak, terima kasih. Gimana? Untuk persiapan hari ini? Siap, boleh kita siap. Yuk, minta tolong bukain itu Pak Farel. Boleh Pak. Malu. Terima kasih. Selamat malam Pak Farel dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan hari ini. Kami tahu jadwal Anda padat, jadi kesempatan ini kami hargai. Lalu, Kopi Kenangan saat ini berada di fase ekspansi dan kami ingin menunjukkan bagaimana kami siap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Selamat malam Raffi dan rekan-rekan sekalian. Kami juga menantikan diskusi ini. Kopi Kenangan merupakan brand besar di Indonesia. Akan tetapi, ekspansi ke luar negeri tentu punya tantangan tersendiri. Kami ingin tahu apakah tim Anda benar-benar siap untuk menghadapi pasar yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan tim inti saya. Di sini ada Pak Tio sebagai manajer pengembangan bisnis yang akan menjelaskan strategi ekspansi. Selanjutnya ada Pak Isan, manajer PR dan komunikasi yang fokus pada reputasi dan citra perusahaan. Selanjutnya ada Pak Aji. Pak Aji ini adalah manajer keuangan kami yang akan memaparkan detail anggaran dan proyek. Baik, senang berkenalan dengan tim Anda. Di sini saya juga membawa penasihat hukum saya dan di sebelah kiri saya ada Pak Chandra. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Ian. Jadi di sini mereka akan menyoroti aspek legal dan resiko reputasi. Jadi mari kita buat diskusi ini terbuka dan jujur. Kami ingin mendengar rencana Anda secara detail.
Setuju Pak Farel, transparansi ini adalah hal yang kami junjung tinggi. Mari kita mulai dengan presentasi rencana ekspansi yang sudah kami siapkan. Kami tertarik dengan ekspansi kopi kenangan ke Asia Tenggara. Akan tetapi kami ingin memastikan investasi ini aman, baik dari sisi finansial dan juga reputasi. Itu tujuan yang sama dengan kami. Kami percaya ekspansi ini akan memperkuat posisi kopi kenangan sebagai brand kopi lokal yang bisa bersaing di global. Izinkan saya untuk memaparkan bagian ini. Baik Pak Jilo. Nah, di sini Kopi Kenangan berencana membuka 20 gerai di Malaysia dan juga Thailand dalam jangka waktu 18 bulan Pak Farel. Nah, pasar kopi di sana tuh sedang tumbuh pesat-pesatnya. Di sini kami dan tim melihat peluang karena konsumen muda mencari brand dengan identitas yang kuat. Nah, target kami sendiri itu pertumbuhan pendapatan 25% dan memperkuat brand awareness di Asia. Menarik, tapi bagaimana Anda akan menghadapi preferensi lokal? Begini Pak Farel, kami dan tim sudah melakukan riset. Misalnya di Malaysia itu konsumen lebih suka minuman yang manis, jadi kami akan menyesuaikan menu dengan cita rasa lokal mereka. Lalu di Thailand sendiri, tren kopi dingin lebih dominan, sehingga kami akan fokus pada varian ice coffee. Ya, jadi begini Bapak Farel dan juga rekan-rekan, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang total anggaran dari Kopi Kenangan ekspansi ini. Ya. Total anggaran sendiri mencapai sejumlah 48 miliar rupiah. Alokasi terbesar ada pada operasional, pelatihan SDM, dan pemasaran digital. ROI diproyeksikan tercapai dalam 2,5 tahun. Apakah ada simulasi resiko jika target tidak tercapai, Pak? Ya, ada tentunya. Kami menyiapkan skenario alternatif, termasuk pengendalian biaya dan strategi pemasaran lokal. Angka ini memang menjanjikan, akan tetapi kami ingin memastikan tata kelola yang baik. Banyak perusahaan gagal bukan karena produk, akan tetapi karena manajemen. Kami sepenuhnya setuju. Tata kelola adalah fondasi kami. Namun, kami membaca laporan media yang tentang perlakuan tidak adil terhadap barista pada waktu di Jakarta Selatan. Itu cukup mengkhawatirkan. Kami serius untuk menangani isu tersebut. Pak Isan akan menjelaskan secara detail untuk permasalahan tersebut. Jadi begini rekan-rekan, begitu isu itu muncul, kami melakukan investigasi secara internal. Kami mengeluarkan press release resmi, membuka kanal pengaduan, dan memastikan semua karyawan tahu bahwa suara mereka itu didengar. Kami tidak menunggu rumor itu berkembang. Nah, selain itu juga rekan-rekan, kami juga mengadakan pelatihan ulang untuk manajer gerai, memperbarui SOP, dan juga menekankan budaya kerja yang menghargai semua karyawan. Kami sadar reputasi adalah aset jangka panjang, jadi jika rusak butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Jadi saya akan memeriksa legalitas perusahaan Bapak. Apakah kontrak kerja barista sudah sesuai regulasi ketenagakerjaan? Kami sudah merevisi kontrak, berkonsultasi dengan pihak ketiga, dan melibatkan LSM Ketenagakerjaan sebagai mitra audit. Nah, kami ingin memastikan kepatuhan hukum, bukan sekedar formalitas. Itu Pak Chandra. Apakah ada dokumen tertulis yang bisa kami tinjau? Ada Bapak, di sini kita membuat dokumen tertulis itu ada dua. Yang pertama memo internal dan juga email resmi. Kami melampirkan dalam dokumen bisnis. Itu menunjukkan langkah nyata, bukan hanya sekedar janji. Jadi, bagaimana Anda menjamin isu reputasi itu tidak terulang? Nah, kami membentuk komite etika internal dan melibatkan auditor independen Pak Farel. Itu langkah yang baik, tapi kami ingin bukti konsistensi. Banyak perusahaan bagus di awal tapi longgar setelah beberapa tahun kemudian, Bapak. Ya, jadi di sini kami akan membuat laporan reputasi triwulan yang bisa diakses untuk investasi. Nah, selanjutnya komitmen perusahaan kami yaitu
Integritas dan kesejahteraan karyawan adalah prioritas utama kami. Nah, kami di sini juga menyiapkan program CSR. Nah, untuk mendukung komunitas lokal. Itu bukan hanya strategi bisnis ya Pak Farel, tapi bagian dari identitas Kopi Kenangan itu sendiri. Selanjutnya saya akan berdiskusi tentang resiko pasar. Bagaimana perusahaan jika ekspansi di Malaysia tidak sesuai target perusahaan Anda, Pak? Jadi kita juga telah meriset pasar dan tentunya kemungkinan tidak semuanya itu bisa sesuai target. Dan dari pihak kami sudah menyiapkan alternatif skenario dari hal tersebut. Misalnya, jika penjualan turun 10%, kami akan menunda pembukaan cabang baru dan fokus pada digital marketing dari perusahaan kami. Akan tetapi, bagaimana Anda menghadapi kompetitor seperti Janji Jiwa dan Kopi Fure? Nah, kami di sini fokus pada diferensiasi produk, inovasi menu, dan ada aplikasi digital untuk loyalitas pelanggan kami. Kompetitor bisa meniru menu, tapi tidak bisa meniru budaya dan pengalaman pelanggan setelah membeli produk kami. Baik, di sini kami ingin transparansi penuh dalam laporan keuangan. Nah, kami siap memberikan akses laporan bulanan dan audit eksternal. Transparansi bukan beban, tapi cara kami membangun kepercayaan, Pak Farel. Tetapi apakah ada kebijakan anti diskriminasi yang jelas, Pak? Ada Pak, kami menandatangani komitmen etika kerja dan mensosialisasikannya ke seluruh cabang. Kami percaya keberagaman adalah kekuatan Pak. Ya, itu penting. Saya pernah melihat perusahaan besar kehilangan investor karena isu diskriminasi. Jadi, saya senang mendengar Anda sudah menyiapkan kebijakan ini. Selain resiko reputasi, bagaimana dengan fluktuasi pasar? Misalnya, jika tren kopi kekinian akan menurun. Nah, di sini kami tidak hanya menjual kopi, tapi juga menjual pengalaman atau experience. Kami punya aplikasi digital untuk loyalitas pelanggan, inovasi menu musiman, dan juga strategi kolaborasi dengan brand lokal. Jadi, meski tren tergeser, kami tetap relevan. Argumen yang bagus. Saya setuju bahwa diversifikasi produk bisa menjaga stabilitas. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktu yang Anda berikan. Kami berharap kerjasama ini menjadi langkah besar bagi Kopi Kenangan dan para investor. Tentu di sini kami juga berharap demikian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.